Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik ya terkait dengan pendeta Saifuddin. Dan bahkan tragis sekali nasib pendeta Saifuddin Ibrahim, si penista Al-Quran, kini jadi pemulung di Amerika Serikat. Dan bahkan komentar-komentarnya dan memberikan klarifikasi bahwa walaupun menjadi pemulung di Amerika Serikat itu lebih terhormat. Katanya seperti itu begitu. Dan inilah muncul spekulasi apa yang dilakukan oleh pendeta Saifuddin ini begitu. Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat pedas sekali seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Tragis nasib pendeta Saifuddin Ibrahim, si penista Al-Quran, kini jadi pemulung di Amerika. Biarlah busuk di sana ini, entar juga dimangsa sama gangster di sana ini, mampus kirain udah mati. Ini banyak sekali yang muncul spekulasi, tapi perlu diingat inilah kritikan bagi netizen begitu kan. Tetapi ini bagian dari demokrasi juga begitu. Tinggal nunggu Paul Zong bernasib sama ini. Nggak ada urusan gembel ini mau jadi pemulung atau jadi sampah, tetap diciduk ini. Semoga selamanya jadi pemulung, ini baru di dunia, nanti akhirat lebih berat lagi siksanya. Wow, sudah masuk ke situ begitu. Tetapi yang saya amati di sini bahwa apa yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim ini adalah merupakan personality ya, dalam artian bahwa kita tidak harus mengurusi orang seperti ini begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Dan bahkan ini benar juga, kenapa gak balik aja, siapa diangkat staf sus biasa yang ngibuli, bikin hoax, ngehina Islam dan sebagainya. Apa yang kita tanam itu yang kita dapat buahnya, apa yang kita buat itu yang kita dapat dan perbuatannya itu. Alhamdulillah semoga ini pendeta ini nggak mau bertobat ya. Kita harus menghormati satu sama lain begitu kan. Dalam artian bahwa siapapun, karena memang kontroversial sekali ya pendeta Saifuddin ini terkait dengan orang-orang Indonesia. Akankah ini akan kembali ke Indonesia? Ini yang menjadi pertanyaan penting begitu. Dan bahkan kalau itu benar maka itu pantas untuk dia. Kalaupun dia tidak benar tapi wajahnya tak bisa berdusta bahwa hidup memang lumayan susah di sana. Ya mungkin karena tidak punya uang di sana, terus kemudian dari konten YouTube-nya mungkin yang dapat sedikit atau yang gajinya sedikit, mungkin bisa jadi pemulung di situ begitu kan. Tetapi inilah kita harus menghormati begitu. Kalau menurut saya pribadi ya, pendeta Saifuddin lebih baik pindah ke Amerika Serikat, tetap di sana begitu, menjadi warga negara di sana begitu. Karena di Indonesia sendiri kan dia sudah jadi penista agama, terus kemudian ya banyak yang nanti yang melaporkan begitu kan. Kalau emang benar tragis mata nasibnya di dunia aja sudah dihinakan, gimana kelak di akhirat? Wow, banyak sekali ya, sesuai perbuatannya masing-masing. Yang mensponsori dia kan ke sana siapa? Visa yang digunakan apa enggak? Mungkin masa Amerika dan menentukan kalau enggak ada menempuh atau bertanggung jawab. Level berikutnya jadi manusia zombie. Inilah biasa saja sebenarnya sih terkait dengan komentar-komentar netizen begitu kan. Ya biasa, karena pada hakikatnya ya pendeta Saifuddin itu sering melakukan kontroversial terhadap tudingan-tudingan yang diharapkan. Bahkan Anies Baswedan kalau ingin mening disuruh murtad dulu begitu. Ini kan menjadi kontroversial sekali begitu. Tapi inilah bagian dari demokrasi kita sebagai warga negara. Kita harus warga negara Indonesia harus kita hormati orang-orang yang melakukan seperti ini begitu. Bahkan di Amerika ajaran yang dibawa kafir, deathless dan udah nggak laku ini. Terlepas sekarang dia berprofesi sebagai apa, harusnya Interpol segera membawa dia ke Indonesia untuk diadili karena telah menista agama Islam. Ini apakah tetap bergulir di Kapolri ya terhadap penista agama seperti Saifuddin dulu? Apakah benar seperti itu menistakan agama atau tidak begitu kan? Tetapi kalau dia pulang ke Indonesia ya maka satu saat nanti pasti akan diperiksa begitu. Mungkin ada organisasi pendeta di Indonesia dan Amerika yang bisa bantu. Dikasihan lihatnya, dia pernah mengolok-olok Islam, tapi insya Allah kami memaafkan, walaupun hukum tetap urusan ditegakkan. Ini banyak muncul spekulasi. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, tragis nasib pendeta Saifuddin Ibrahim, si penista Al-Quran, kini jadi pemulung di Amerika Serikat. Benarkah seperti itu?
Dikutip dari Demokrasi, penghina Islam Saifuddin Ibrahim alias Ibrahim Ben Meses yang sempat viral pada Maret 2022 membagikan kondisinya sekarang yang berada di Amerika Serikat. Lewat akun YouTube-nya, dia membagikan momen saat sedang memisahkan kaleng dan botol, ya. Dan bahkan dia dalam video berdurasi 7 menit 14 detik, Saifuddin bersama dengan seorang pria yang merekam aksinya. Nah, itu dibuka yang plastik-plastik, yang kaleng-kaleng, kata pria itu kepada Saifuddin. Setelah itu Saifuddin segera memisahkan kumpulan kaleng dan botol dari plastik yang dia bawa ke wadah yang sesuai. Menurut saya pribadi begini, apa yang dilakukan oleh Saifuddin ini mungkin prank ya, atau semacam intermezzo, bagaimana caranya untuk mendongkrak dirinya, kira-kira seperti itu begitu. Tidak mungkin pakaian seorang pemulung ya, pemulung bisa melakukan seperti itu. Ini kan pakai jaket begitu kan. Ini pakai jaket. Kalau rambut dan wajahnya memang mirip sih sebenarnya, tapi di satu sisi ini pakainya kok pakai jaket begitu kan, dan bahkan celananya nggak segitu begitu kan. Apakah ini hanya sensasi atau apa, atau pansos dan sebagainya? Ya tidak tahu begitu. Dan bahkan namun masih belum diketahui apakah itu semua hasil dari jerih payahnya atau tidak. Saat semua ini kaleng dan botol sudah selesai dimasukkan ke wadah, Saifuddin memberikan pesan terakhir sebelum mengakhiri videonya. Ini salah satunya seperti ini. Oke, saudara-saudara, walaupun di negeri orang atau bagaimanapun kita tetap maju meskipun jadi pemulung. Saya adalah pemulung jiwa-jiwa dimanapun saya berada. Yesus datang untuk orang yang berdosa, bukan orang yang benar. Yesus datang untuk menyembuhkan orang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus berkati, kata dia dalam video yang berjudul Jadi Pemulung di Amerika, Kumpulkan Botol. Dikutip dari 1 Januari ini, 1 Januari ini, di Ahad ini. Bahkan ini klarifikasi seperti ini begitu. Apakah menjadi pemulung atau tidak, ini menjadi catatan penting kepada kita, bahwa apakah yang selama ini dipertontonkan menjadi pemulung atau tidak. Ini nih sangat jelas sekali begitu. Dan bahkan ini di Cyberbareskrim Mabes Polri sudah menetapkan Saifuddin Ibrahim sebagai tersangka penista agama dan ujaran kebencian. Penyidik menyeretkan sebagai tersangka pasal 45 ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 19/2016 tentang ITE, dan pasal 1 adalah KUHP tentang pidana, tentang peraturan hukum pidana, ancamannya 6 tahun penjara. Wow, sangat banyak sekali begitu. Kalau pulang Indonesia mungkin langsung masuk penjara kan, kira-kira seperti itu begitu. Penista agama yang dilakukan pendeta Saifuddin Ibrahim ini terjadi pekan lalu ketika ia menyampaikan terbuka agar Kementerian Agama Kemenak menghapus 300 ayat suci Al-Quran. Dalam menurut pendeta asal Bima, Nusa Tenggara Barat NTB, itu 300 ayat dalam kitab suci agama Islam itu adalah menjadi penyebab suburnya paham radikalisme dan terorisme di Indonesia. Saifuddin Ibrahim juga mengatakan pondok pesantren dan madrasah yang ada di Indonesia merupakan lembaga pendidikan pencetak terorisme dan radikalisme. Tindakan tersebut mendapat kecaman dari beberapa tokoh publik pada 2017 lalu dan pernah ditangkap karena kasus ujaran kebencian. Ini salah satunya begitu kan. Lah, menurut saya pribadi bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Saifuddin, ya kalau pulang ke Indonesia seharusnya diadili begitu, masuk penjara, karena ini masuk ke tahap pasal perundang-undangan ujaran kebencian dan penistaan agama begitu kan. Ini yang harus kita lakukan, walaupun masih aman-aman saja di Amerika ya. Inilah pendeta Saifuddin sering kontroversial tindakannya begitu kan. Dan bahkan orang-orang akan banyak yang membuli terhadap pendeta Saifuddin ini. Apakah ini pansos atau sensasi aja terhadap pendeta ini begitu. Kalau dari lihat wajahnya ya mirip seperti memulung, tapi dari segi bajunya ini kan mahal banget begitu, jaket-jaket seperti ini begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Itulah kita harus hormati satu sama lain. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.